Mulai Ibu. Ya, silakan Pak Fikri. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan. Selamat siang Bapak. Selamat siang Bapak. Untuk memulai kegiatan hari ini ada baiknya kita berdoa dulu. Untuk ketua kelas Pak Ajanu, silakan mengawali memimpin berdoa untuk teman-temannya. Silakan Janu dipimpin berdoa. Kita mau duduk siap, gerak. Berdoa mulai. Selesai. Selamat siang Pak Fikri. Selamat siang anak-anak. Oke anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik Pak. Semangat? Senang? Bahagia? Bahagia. Oke, untuk pertama kali saya akan mengabsen dulu kehadiran anak-anak semua. Untuk yang pertama, Sisi Chandra ada? Hadir Pak. Sylvia Utami ada? Ada Pak. Angga Hermanto ada? Ada Pak. Maisuki ada? Ada Pak. Siapa lagi? Dela Sri Rahayu ada? Ada Pak. Buryona Agung Nugroho, Ada Pak. Huser Dani, Hadir Pak. Sandy Rubel, Hadir Pak. Angga Hermanto. Sudah tadi Pak. Oh ya, nggak apa-apa, saya kangen aja, jadi saya manggil 2 kali. Iya Pak. Oke, Belum, Pak. anak-anak, siapa yang ada yang belum? Saya Pak, belum Pak. Oh, Janu ya? Ah, Ya, Janu Mario kan tadi udah dipanggil di awal ya. Oke, untuk pertemuan kali ini kita akan mempelajari teknik pergerakan kamera. Nah, tentunya pada pertemuan kali ini nanti kalian akan diajarkan bagaimana cara untuk mengambil sebuah gambar, bagaimana untuk perekaman gambar yang baik ya. Nah, tapi sebelumnya mari kita ingat-ingat untuk materi pertemuan sebelumnya. Apakah masih ingat? Sebelumnya kita mempelajari tentang bagian-bagian kamera video ya. Oke, tentunya sama halnya pentingnya dengan materi sebelumnya tentang bagian-bagian kamera video. Kita ibaratkan kamera video itu adalah mata. Nah, sedangkan yang akan kita pelajari hari ini adalah pandangannya. Jadi pada intinya kita akan mengarahkan kamera itu sesuai dengan pandangan kita. Tentunya akan untuk menyampaikan sebuah pesan. Nah, sebelum kita akan mempelajari materi teknik pengambilan gambar, mari anak-anak sekalian kerjakan dulu pretest. Saya ingin mengetahui seberapa paham kalian tentang materi yang akan kita pelajari. Ini untuk alamatnya. Ya, dibuka kuisisnya, saya akan share linknya di grup ya, di grup WA ya. Oke, silakan dikerjakan anak-anak, waktunya 10 menit. Oke, sudah ya anak-anak ya. Luar biasa hasil dari pretestnya. Memang kalian anak-anak hebat saya. Nah, untuk lebih memahami lagi, mari kita pelajari bersama untuk teknik pengambilan gambar.
Oke, teknik pengambilan gambar. Nah, pada pembelajaran ini untuk tujuan pembelajarannya untuk pengetahuan, yang pertama, peserta didik akan mampu mengoreksi teknik pergerakan kamera yang tepat dan terukur untuk pengambilan gambar bergerak disesuaikan dengan kebutuhan secara tepat dan benar. Untuk pengetahuan prosesnya, peserta didik mampu membandingkan teknik pengambilan gambar yang tepat dan terukur untuk perekaman video. Untuk keterampilannya, peserta didik mampu merencanakan penggunaan teknik pergerakan kamera berdasarkan ukuran atau framing dan sudut pandang kamera disesuaikan dengan kebutuhan secara aktif, teliti, dan cermat. Ya, teknik pengambilan gambar. Apa itu teknik pengambilan gambar? Nah, banyak alasan kenapa kamera harus digerakkan. Selain dapat membangun suasana dramatis, penggunaan gerakan kamera secara tepat dapat menciptakan visual lebih dinamis, mengarahkan perhatian penonton pada subjek tertentu, mengungkapkan maupun menyembunyikan dimensi ruang, dan dapat juga untuk menciptakan visual yang lebih ekspresif. Nah, tentunya pada saat pengambilan gambar kita akan menyampaikan informasi. Jadi supaya informasi itu sampai oleh penontonnya, maka kita harus menggunakan teknik pengambilan gambar yang tepat. Nah, teknik pergerakan kamera yang akan kita pelajari pada dasarnya ada 3. Yang pertama, berdasarkan ukuran frame. 2, berdasarkan sudut pengambilan gambar atau biasa dinamakan camera angle. Yang ketiga, berdasarkan pergerakan objek atau biasa disebut dengan camera movement. Nah, perhatikan gambar berikut. Ini adalah konsep camera movement atau teknik pergerakan kamera, pengambilan gambar bergerak. Di sini ada dolly in, dolly out. Dolly in, dolly out berarti kamera akan mendekati objek. Nah, misal ada objek, kita akan mengambil gambar mendekati objek, maka kita akan gunakan dolly in. Nah, untuk mengambil gerakan kamera menjauh, kita akan gunakan dolly out. Kalau menyamping, kita akan gunakan crab ya, crab seperti kepiting. Kalau ke kiri berarti crab left, kalau ke kanan crab right. Nah, untuk gerakan kamera memutar, biasanya itu objek ada di tengah, nanti kita akan memutar kameranya. Jadi mengikuti objeknya 360 derajat, itu namanya arch ya. Terus ada lagi pergerakan kamera ke atas dan ke bawah, itu namanya tilt up dan tilt down. Terus untuk kamera ke kanan ke kiri berdasarkan satu poros, namanya adalah pan left dan juga pan right. Nah, setelah kita mempelajari kamera movement, selanjutnya adalah kamera angle. Ini adalah konsep kamera angle. Di sini ada objek, kita misalkan ini adalah janu di sini. Nah, kita mau ngambil lewat lantai. Kalau lewat lantai atau berarti di atas lantai persis, itu namanya frog eye. Kalau di atasnya frog eye ada low angle, mengambil gambar dari sudut bawah ya. Terus kalau sejajar dengan mata yang melihat, itu namanya eye level. Kalau dari atas namanya high angle. Terus ada lagi, misal apakah kalian pernah melihat film yang dari atas banget itu ya? Misal penggunanya itu kita mau melihat kota-kota, pemandangan kota. Biasanya itu sutradara akan memerintahkan kameramen menggunakan alat yang namanya drone ya, lewat drone. Nah, itu namanya bird eye. Nah, setelah kamera angle, tentunya perhatikan gambar yang selanjutnya. Yang ini adalah frame shoot atau berdasarkan ukuran bidang. Nah, ini misal ini adalah objeknya. Misal ini Sandy misal ya. Ini objeknya. Kalau kita lihat dari bawah dulu. Kalau dia ngambilnya dari atas kepala sampai kaki, namanya adalah full shoot. Kalau di atasnya lagi dari lutut sampai kepala, namanya medium full shoot. Kalau dari
paha namanya cowboy shoot. Kalau dari pinggang ke kepala namanya medium shoot. Kalau dari bahu, dada ke kepala namanya medium close up. Kalau dari leher ke kepala close up. Ya, perhatikan ini. Nah, selanjutnya apakah kalian bisa membedakannya? Perhatikan adegan berikut ini. Ada satu adegan, ini ada dua orang yang sedang berbincang-bincang ya, objek A dan objek B. Ini adegan pertamanya. Nah, dari adegan ini kira-kira mana yang benar dari adegan yang satu dan yang satunya lagi? Yang kiri atau yang kanan? Coba Maisuki, mana yang benar? Yang kiri atau yang kanan? Yang kanan, Pak. Yang kanan. Coba Sandy, yang kiri apa yang kanan? Kanan, Pak. Oke. Coba lagi Angga, yang benar yang kiri apa yang kanan? Yang kanan, Pak. Oke. Kita lihat contoh kasus yang kedua. Nah, perhatikan adegan berikut ini. Ini ada seseorang, dia berjalan ke kiri ya. Nah, untuk adegan selanjutnya mana yang benar? Yang kiri atau yang kanan? Coba Huzar Dani, mana yang benar? Yang kiri atau yang kanan? Yang kanan, Pak. Yang kanan? Oke, coba saya ingin melihat lagi. Coba Wuryono, yang mana yang benar? Yang kanan apa yang kiri? Yang kanan, Pak, karena mukanya semuanya kelihatan. Mukanya kelihatan? Ya, semuanya kelihatan. Kalau yang satunya kan tidak kelihatan. Oke, coba siapa lagi ya? Dela, coba Dela. Yang benar yang kiri atau yang kanan? Yang kanan, Pak. Alasannya apa? Sama dengan Pak Uryono, Pak. Sama dengan Wuryono. Oke, jadi pada saat kita mengambil sebuah shoot itu ada aturannya. Aturannya disebut dengan aturan garis imajiner. Nah, perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah konsep yang pertama, imaginary line ya. Ini tadi ya contoh kasusnya ya. Ada dua orang sedang bercakapan. Nah, untuk garis tengahnya ini namanya adalah garis imajiner. Nah, usahakan antara dua objek ini tidak berubah-ubah untuk kameranya. Jadi kameranya tetap stay. Misal kamera 1 dia akan mengambil objek yang pertama atau objek A. Nah, jadi dia harus di mana ini kiri ya. Nah, misal kamera yang kedua, objek yang kedua harus di kanan. Nah, jadi untuk adegan berikutnya tidak merubah posisi dari objeknya. Yang objek A tetap di kiri, objek B tetap di kanan. Oke. Kalian semua hebat, jadi bisa melihat mana adegan yang salah. Terus apabila kita ngambilnya dari belakang objeknya, ini termasuk pelanggaran dari aturan garis imajiner. Nah, tidak boleh, ini tidak boleh. Kita misal kalau mau ngambil gambar tetapi ngambilnya di belakang dari objeknya, membelakangi objek, ini termasuk kasus yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini untuk aturan yang kedua atau eye line ya. Jadi pandangan matanya. Objek yang pertama dengan objek yang kedua itu harus matching. Misal objek yang pertama dia ingin harus bertatapan dengan objek yang kedua. Jadi penontonnya nanti tidak bingung. Ini tadi untuk kasus yang keduanya ya. Misal si objek ini dia keluar ke kanan frame. Nah, jadi untuk adegan selanjutnya otomatis melanjutkan, dia berarti dari kiri frame tadi gitu ya. Nah, oke. Sekarang saya akan membagi kelompok yang terdiri dari 6 orang. Nah, setelah dilihat dari
hasil pretest tadi, saya akan membaginya. Untuk kelompok pertama Wuryono, terus kemudian Janu, Sandy, terus kemudian Dela, Husar, dan juga Angga. Kelompok duanya dari Maisuki, terus kemudian Sylvia, Sisi, terus siapa lagi ya? Ya, udah ya. Nah, sekarang dibuka LKPD-nya. Terus kemudian silakan berdiskusi. Oke. Saya akan jelaskan bagaimana cara untuk mengisi LKPD-nya. Oke, untuk pengisian LKPD ini, mari kita amati contoh film di bawah ini. Nah, silakan di-scan untuk barcode-nya. Nah, silakan dengan kelompok kalian diisi barcode-nya. Kemudian analisislah 10 macam teknik pengambilan gambar, frame shoot sudut pengambilan gambar yang digunakan dalam film tersebut. Nanti silakan diisikan screenshot, dimasukkan ke dalam bagian screenshot. Frame shoot-nya diisikan apa, camera angle-nya apa juga. Silakan diisikan. Silakan untuk mencari referensinya lewat Google juga boleh ya, terus atau lewat buku paket juga boleh. Silakan dikerjakan. Waktunya adalah 10 menit ya. Oke, sudah 10 menit. Silakan untuk dipresentasikan kelompok mana yang akan presentasi dahulu. Kelompoknya Maisuki, silakan untuk presentasi ya hasil dari pengerjaan LKPD-nya. Siap, Pak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ini dari kelompok 2, saya akan mempresentasikan sedikit hasil dari diskusi kelompok kita. Oke. Yang pertama, pengambilan gambar yang menarik, salah satunya dengan angle yang kita terapkan dengan apa yang kita dari di referensi dan dari Bapak Guru tadi. Mungkin itu saja, Pak, cukup. Oke, kelompok yang lain silakan menanggapinya apa yang disampaikan oleh kelompok 2. Ya, sudah ya. Sudah ditanggapi oleh kelompok 1. Nah, sekarang apa yang telah kalian dapatkan untuk pertemuan kali ini? Coba Sisi, apa yang kita pelajari hari ini? Ada gerakan kamera, Pak.
kamera, angle kamera, dan ukuran bidang. Ya, benar ya. Nah, jadi materi hari ini adalah teknik pengambilan gambar ya. Teknik pengambilan gambar itu ada 3 ya. Sudut pengambilan gambar, kamera movement, dan juga berdasarkan ukuran frame. Nah, untuk melihat bagaimana perkembangan kalian untuk memahami materi ini, mari kita lakukan post test ya. Saya ingin melihat bagaimana perkembangan pemahaman materi kalian. Nah, berikut adalah linknya, saya share di grup A ya. Ya, waktu pengerjaannya 10 menit. Oke, sudah 10 menit ya. Oke, saya akan lihat hasilnya nanti setelah pembelajaran. Nah, kemudian saya akan memberikan refleksi bagaimana untuk pembelajaran hari ini, apa yang telah kamu pelajari hari ini, apa yang kalian sukai dari pelajaran ini, apa saja yang kamu lakukan untuk belajar lebih baik, kesulitan apa yang kamu alami dalam pembelajaran. Nah, silakan diisikan sesuai dengan isi kalian ya. Oke, sudah ya. Oke, anak-anak semua, hari ini kita telah mempelajari teknik pergerakan kamera. Untuk materi selanjutnya atau pertemuan selanjutnya, kita akan mempelajari tata cahaya. Nah, tata cahaya ini sama pentingnya dengan pergerakan kamera. Nah, sekarang untuk mengakhiri kegiatan hari ini, Ketua kelas memimpin berdoa. Silakan Janu disiapkan untuk berdoa. Siap, Brat. Kita mau duduk siap, Brat. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih Pak Fikri. Oke, terima kasih anak-anak. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.